Assalamualaikum. Salam, silakan duduk Pak, Bu. Kasih. Baiklah Pak, Bu. Perkenalkan, saya Yusi Andriana, asisten apoteker yang bertugas pada hari ini di Apotek Bahagia Selalu ini. Nah, ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, ini Bu, saya mau nembus resep ini Bu. Bentar ya Bu, saya lihat dulu. Panas Bu. Oh iya, maaf ya Pak, Bu, lampunya lagi mati, lampunya AC-nya mati. Pantasan Bentar ya panas. Pak, Ibu. Di sini kan Bapaknya itu mendapatkan insulin pen ya. Sebelumnya boleh saya minta waktu untuk mengkonfirmasi apakah benar dengan Bapak Yoga Ramadana, Oh benar Bu. berumur 58 tahun. Iya 58 tahun. Alamatnya di Jalan Adi Dinggoro ya Pak. Oh iya. Sebelumnya saya lihat dulu ya Pak, apakah stok obat ini masih ada apa enggaknya di apotek kami. Oh iya. Maukah Bapak sama Ibu menunggu sebentar? Iya Bu, jangan lama-lama ya Bu, panas Iya, Bu. iya bentar ya Pak. Iya. Oh ternyata obatnya ada Pak. Harga obatnya ini tuh 250.000. Apakah Bapak sama Ibu jadi mau menebus obatnya? Bu, mana ada? Ada. Itu untuk berapa kali pemakaian Bu yang 250-nya? Oh ini tuh untuk Untuk sekali? 1 hari, iya. Berarti sekali pakai aja ya Bu Iya. nanti. Oke. Jadi Bapak sama Ibu mau menebusnya. Boleh. Tapi untuk mengetahui cara penggunaannya lebih lanjut, apakah Bapak sama Ibu bersedia untuk melakukan konseling selama kurang lebih 5 sampai 10 menit gitulah dengan apoteker kami? Ya enggak apa-apa Bu. Baik, jadi Bapak sama Ibu bersedia. Iya. Baiklah, biar saya antar ya Pak ke ruangan apoteker. Iya Pak, Bu. Oh iya Bu, ini tadi kan ada pasien dan Bapaknya mendapatkan resep insulin. Bisa Ibu memberikan konseling tentang cara penggunaan insulin ini Bu kepada Bapaknya? Bisa, nanti saya kasih ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, Bu. Pak, Bu, perkenalkan saya apoteker Yuliana yang bertugas hari ini. Oh iya, tadi Bapak di luar kepanasan ya Pak? Iya. Iya panas sekali Bu. Iya Pak, kebetulan tadi lampu mati kan Pak, jadi AC-nya mati. Sekarang udah hidup. Udah terasa belum Pak? Udah dingin Bu. Baiklah. Saat di sini saya akan itu Pak memberikan konseling mengenai insulin pen yang Bapak terima dari resep dokter. Iya Bu. Bisa nggak Bapak 5 sampai 10 menit? Bapak Ibu. Bisa Bu. Bisa. Ya, bisa Bu. Sebelumnya Bapak sama Ibu udah pernah lihat insulin pen ini belum? Belum. Belum pernah Bu. Bapak mendapatkan resep insulin pen ini karena kadar gula darah Bapak tinggi Pak. Bu. Oh gitu. Iya. Bapak berarti belum bisa kan Pak menggunakan insulin pen ini, penggunaan insulin pennya? Belum Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya Pak, Bu. Nanti kalau Bapaknya lupa, nanti bisa Ibu tolong ingatkan ya Bu. Baik Bu. Awalnya Ibu buka dulu ya tutupnya. Buka. Sebelum Ibu menggunakan, Bapak menggunakan insulin pen ini, cuci tangan dulu ya, supaya terhindar dari mikroorganisme ya. Iya Bu. Dibuka dulu insulin pennya. Ini. Setelah Bapak buka, diputar ininya ya, Pak, Bu dibuka ya, putar ya. Setelah diputar, nanti dibuka yang bagian atas warna hijau ini, tutupnya. Iya. Ini tempat itu jarum suntik Jarum. ya. Oh iya Bu. Oh iya. Oke. Di sini nanti dipasang ya jarum suntiknya ya. Sebelum dipasang jarum suntiknya harus dibersihkan dulu dengan alkohol 70% ya Pak, Bu. Oke, baik. Nah, setelah dipastikan jarumnya udah masuk ke sini, nanti bisa dipasang sini ya. Dipasang lagi ya Bu. Dipasang lagi. Nanti diputar. Iya Bu. Di sini saya dapat kayaknya Bapak mendapatkan dosisnya tuh 2 unit dos. Jadi cara penggunaannya itu diputar dulu ya, atur. Misalnya kan dapat 2 unit dos, nanti diputar sampai 2 ya, sampai bunyi truk nanti ya. 2 kali gitu Bu. Iya, nanti bunyi ya. Nah, setelah itu kalau udah kayak gitu, nanti Bapak bisa suntikkan lagi. Penyuntikannya ada bisa di lengan, di perut, sama di paha ya Pak. Di sini Bapak bisa menggunakan, saran saya bisa menggunakannya di perut ya. Di perut Bu. Mm-mm. Hah, kenapa gitu Bu? Karena di perut itu penyerapan dari obat ini, insulin ini lebih cepat. Gitu. Bapak, saya tunjukin ya Pak ya cara penyuntikannya ya. Iya.
Maaf ya Pak, Bu, saya berdiri ya. Ya nggak apa-apa Bu. Supaya paham Bapak sama Ibunya. Sebelum Bapak itu menyuntikkan, pastikan dulu tangan Bapak seperti ini ya Pak ya. Nanti kalau posisinya tuh 3 jari dari pusar ini ya Pak ya. Oh iya. Ini jaraknya. Nanti posisinya seperti ini ya. Terus nanti bisa disuntikkan ya. Nah, setelah itu kalau udah rasanya udah masuk, tunggu dulu beberapa detik ya. Kalau udah masuk obatnya, nanti bisa ditutup lagi kembali. Saran saya, penyuntikannya tuh jangan di satu tempat itu ya Pak. Misalnya maksimal 2 kali lah Pak, penyuntikan di tempat yang sama. Nanti jarak 2 cm di tempat lain, tapi boleh di sekitar area perut, tapi harus dijarakkan. Misalnya enggak di area itu saja Oh iya. penyuntikannya. Bapak, Ibu paham belum? Paham. Sakit nggak Bu? Enggak, cuman terasa semut aja. Untuk jarumnya itu Bu, kan tadi ada 2 kali pemakaian suntikan kan Bu. Jarumnya nanti diganti lagi atau tetap jarum yang itu Bu? Nah, diganti Bu. Oh diganti ya Bu. Setiap Ibu pemakaiannya diganti jarumnya ya Bu ya. Di mana kami bisa dapetin jarumnya Bu? Nah, nanti bisa Ibu minta ke asisten apoteker saya ya. Oke Bu. Bapak sama Ibu sudah paham dengan penjelasan saya? Sudah. Jadi pemakaiannya tuh Pak, Bu, itu 30 menit sebelum makan ya. Sebelum makan Bu? 30 menit sebelum makan. Bapak sama Ibu udah tahu belum cara penyimpanan insulin ini? Namanya insulin pen Pak, Bu. Insulin pen. Mm-mm. Insulin pen Bu. Udah tahu belum cara penyimpanannya? Penyimpanannya belum Bu. Belum. Ini yang bisa Bapak gunakan insulin pen ini selama 30 hari atau 1 bulan ya Pak. Nanti sebelum Bapak menggunakan ini insulin pen ini, Bapak sama Ibu harus cek dulu expired date-nya ya. Setelah itu, karena kan insulin pen ini misalnya udah Ibu gunakan nih, udah disuntikan ke Bapaknya, nanti disimpan di suhu ruangan saja ya Bu ya. Disimpan di suhu ruangan. Tapi bagi insulin pen yang belum pernah Ibu gunakan sama sekali, nanti bisa Bapak sama Ibu simpan di lemari pendingin ya, dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Tapi jangan di freezer ya Pak, Bu. Berarti di samping kulkas itu aja ya Bu? Ya. Takutnya kalau di freezer nanti obat yang ada di insulinnya ini membeku. Itu makanya jangan di freezer ya. Itu kalau untuk insulin yang belum dipakai. Kalau udah dipakai cukup disimpan di suhu ruangan. Kalau untuk yang udah dipakai disimpan di kotak obat boleh nggak Bu? Boleh, itu lebih baik. Ibu apa punya kotak obat di rumah? Oh ada Bu. Di sini boleh nggak Bu, Bapak sama Ibu untuk bisa mengulangi lagi apa yang saya bilang? Baik Bu, ini sebelum menggunakan insulin pen ini cuci tangannya dulu untuk menghindari dari bakteri atau mikroorganismenya. Kemudian dibuka, terus ininya diputar ya Bu tadi. Iya, Diputar untuk kita pakein jarumnya. Kemudian ditutup lagi, terus dipasang lagi ya Bu. Iya. Nah, karena dia dapat dosisnya 2 tadi, berarti ini muternya 2 kali ya Bu? Enggak, sekali aja, nanti bisa ada tulisannya 2 di sini ada. Oh, berarti kita tengok aja sampai 2 ya Bu itunya. Oh, baik Bu. Terus ini nanti disuntikkan ke bagian perutnya. Gini kan ya Bu. Nah, setelah itu jarumnya dibuang. Untuk pemakaian yang selanjutnya diganti lagi jarumnya Bu. Kemudian ditutup lagi. Terus disimpan di suhu ruangan atau di kotak obat. Kayaknya sepertinya Bapak sama Ibu sudah paham dengan penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah Bu. Udah Bu. Sudah paham ya Pak, Bu. Terima kasih ya Pak, Ibu sudah berobat ke sini. Semoga lekas sembuh. Baik Bu, sebelumnya saya mau tanya nanti setelah penggunaan ini apakah kadar gulanya harus dicek lagi Bu atau bagaimana? Oh iya. Gini Pak, Bu, penggunaan insulin ini efek sampingnya tuh hipoglikemi. Hipoglikemi itu kadar darah Bapak ini Bu akan benar-benar turun drastis. Jadi cara mengatasinya kan kalau kadar darah kita benar-benar turun, kita kan ada lemas, lesu, menggigil gitu kan. Nah, jadi saran dari saya nanti bisa Ibu melarutkan air gula ya Bu. Baik Bu. Untuk meningkatkan kadar dari itu Bapak ini, kadar gula darah Bapak ini, karena efek sampingnya tuh
itu penurunan kadar gula darah penggunaan insulin ini. Itu ngasihnya nanti pas setelah makan atau sebelum makan, Bu? Kapan saja bisa. Oke, baik, Bu. Ya, Bu. Paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Terima kasih ya Pak Ibu, semoga lekas sembuh. Ya, Amin. terima kasih ya, Makasih ya, Bu. Bu. Nanti bisa ditebus ke kasir ya Bu untuk pembiayaan. Terima kasih ya, Bu. Ya, hati di jalan Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ini Bu, saya mau bayar obat ini. Bu, dicek dulu ya, Bu. Jadi, Bu, Pak, ini totalnya 290.000. Sekarang, Bu. Bisa, Bu. Ini, Bu. Baik, ini insulinnya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Pak. See you guys later. Ini, Pak.